SMP, SMP. Ya ini nama-nama sendiri, cuman ya level zaman dengan remaja adalah agak berbeda. Tapi motivasi mereka seragamnya adalah mau menjadi. SKP tidak menuntut bahwa mereka seragam, ada yang masih seragam SD. Untuk yang agak wajib ini sepatu, kita tidak pakai sandal jepit, tapi yang pakai sepatu yang agak wajib. Kemudian yang kedua adalah yang pakai tas, itu agak wajib. Sebab keamanan buku adalah dari tas yang di kantongnya. Kemudian nanti jilbab ini juga tidak wajib, ada yang tidak pakai jilbab. Saya tanya tadi, dia akan pakai jilbab. Tapi jangan progresif, SKP mewajibkan jilbab juga. Tapi mereka ini dari anak-anak yang kurang mampu dalam mungkin membiayai dirinya, orang tuanya itu kurang mampu sehingga bukan terpaksa ya SKP ini, jangan terpaksa. Ya. Pilihannya adalah di SKP. Di mana lagi kalau bukan SKP yang menerima? Ya ini jalan yang paling besar itu SKP. Kalau SMP swasta dia tidak mampu, SMP negeri tidak mampu, kemana lagi kalau dia di SMP? Jadi baik pakai C, pakai B ini adalah SKP ini adalah pangkalan terakhir dari anak-anak. Ini masih ada ini yang maunya ke SMP 2, ke SMP 1, tapi mengenai biaya tidak ada, mereka mengalami. Bahkan saya mengenai juga dari SMP 1 ke SMP 2 dalam pertengahan tahun mereka mungkin ada biaya lain-lain. Sekarang ini mengatakan diri dengan surat keterangan dari kepala sekolah, akhirnya saya tampung. Nah kalau nggak ditampung kemana lagi? Ya, jadi kita nggak usah memberikan satu muluk-muluk anak-anak ini supaya yang penting mau belajar. Yang penting bagaimana cara belajar yang baik. Nanti kami sangat berarti teman dari kita ini memberikan dorongan. Loh, aku dia melarat, tak bisa seperti itu. Mana-mana seperti itu. Jadi mulai awal sebenarnya dari anak-anak yang mungkin tidak seperti yang di orang lain. Berani tentang biaya, berani tentang ilmunya yang tinggi. Dari anak ini bukan masalah EQ-nya, hanya anak-anak yang nilainya tinggi, lalu ekonomi yang paling tinggi. Oke, bisa minta dan sangat pada teman-teman dari Indonesia untuk memberikan motivasi pada anak-anak supaya anak-anak itu sekolah karena dengan biru. Terima kasih. Siapa yang ngomong? Ya, monggo. Saya ketuanya Pak. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Jadi adik-adik kita perkenalan dulu ya. Nama jangan panggil Pak, karena saya masih muda ya, jadi panggil Kak saja. Jadi bukan Pak, panggil Kak. Kak Hawin kira saya. Jadi simpel Kak Hawin. Oke. Kita perkenalan dulu dari silakan berdiri langsung banyak. Yang maknya juga. Perkenalkan ya, nama saya panggil aja Kak Mika. Kalau saya Kak Bunas ya, jadi ya. Saya Kak Maretan. Nama saya Kak Fudia. Ya itu. Jadi saya mau nyampaikan sedikit ya, bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya masalah. Jadi artinya gini, seorang Soekarno pun, seorang tokoh-tokoh besar yang sudah jadi presiden pun, dahulunya juga sama. Artinya ada masa-masa di mana dia sulit dan ada masa-masa di mana dia senang. Jadi itu yang harus dilakukan pada adik-adik. Mungkin saya harus ngomong ketika saya ngefans banget sama Soekarno pernah bilang, setiap anak nanti akan menjadi remaja, dan setiap remaja akan menjadi generasi muda. Generasi muda itu yang akan mengangkat bangsa. Jadi tolong kepada adik-adik sekalian, berpikirlah bahwa adik-adik sekalian nanti akan menjadi orang dewasa yang membangun bangsa kita ini. Jadi sama takut. Saya katakan gini, saya pernah melakukan seperti adik-adik yang duduk di sekolah. Saya dulu di KMS, mungkin ada adik kan di SMSKB saya dulu di KMS. Cuma sama, tapi saya tidak minum prestasi. Jadi ketika itu saya giat belajar dan saya masuk kelas unggulan. Mungkin itu saya tidak akan sekarang school. Jadi saya cuma itu. Dan alhamdulillah karena saya giat belajar. Kemudian juga yang paling penting dalam hidup saya adalah kakak ini senang bertanya. Jadi itu tantangan kepada adik. Kak, kalau kamu kenapa aja
bisa. Apa yang disebut dengan hukum Archimedes, apa yang disebut dengan nanti fisika mungkin ada ya. Jadi ada fisika, ada biologi, ada kimia. Bagaimana hukum-hukum kimia? Kalau ada yang nggak bisa, tanya. Itu prinsip saya. Jadi nanti kalau ada yang nggak bisa, tanya. Jangan malu. Dan mungkin kakak punya banyak sekali video-video tutorial yang tidak dari datang secara langsung. Jadi nggak perlu kalau semua ada di sensor untuk ke ruang rawatan, nggak mungkin kan? Tapi kita sudah teknologi, jadi tinggal laptop sudah bisa. Itu kemajuannya sudah ada internet. Jadi keberuntungan ada di situ. Kalau kata dulu nggak seperti itu. Kalau kata dulu semuanya baca. Jadi kata itu kalau sudah perpus sudah tidak asing lagi. Tahu itu di perpus sampai sore itu sudah tidak asing. Karena memang dulu nggak ada internet. Dan sekarang apalagi ada internet, ada dia harus sering baca. Kemudian kalau ada sudah sering baca, sering tahu video-video yang bagus-bagus, video-video tentang tata surya, video-video tentang mungkin hukum-hukum Pascal yang notabene sulit untuk dipahami dulu sekarang sudah tahu. Karena nggak tahu kan saya ngajar apa, entah sejarah, PKN, bahasa Indonesia. Tapi yang mikir kalau bahasa Indonesia sastra, jadi ada dia harus bisa memahami bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Mesir. Di sini sudah sering internet kan sering di sini, ada yang sering internet. Mungkin nanti kalau ada di sudah sering, ada di internet blog kakak www.kak.com. Sebenarnya tulis. Jadi di sini saya untuk mencontoh kakak dulu. Waktu kakak masih malu-malu di sini ada semua. Jadi kakak mau ngasih tahu ya. Jadi sini. Kalau ada yang mau butuh ya, kalau mau butuh belajar atau apa, biasa kan suka membaca penulis. Kalau tidak ada tokoh besar tidak bisa menulis. Tidak ada juga tokoh besar tidak bisa membaca. Jadi konsep hidup itu ada 3. Kalau ingin kita, pandailah berhitung, pandailah membaca, pandailah menulis. Itu saja sudah cukup. Kalau ada yang tahu semua yang ada yang tahu, kita kan gaul saja di situ. Jangan turun dengan berlakunya. Sudah cukup. Jadi ada juga menulis. Jadi SKB ini rasanya gini, kakak itu punya tanggung jawab besar gitu. Kakak itu pengen ada di sebabkan seperti kakak yang kuliah seperti ini, mulai bisa ngerasain gimana sih diajar sama profesor gitu. Kita sudah bilang profesor ya, SD, orang-orang yang tinggi-tinggi dulunya itu belum ngerasain. Jadi hanya dari kalau mungkin sudah kakak ajarkan. Kakak bukan profesor, cuma kakak kan sudah diajar profesor. Jadi nantinya ada sedikit sesuatu yang kakak terima dari profesor yang kakak sampaikan kepada kalian. Sama juga Mbak Mika, ya, Mas Bona, Mbak Mareta, Mas Dian, itu sama juga. Dan saya juga sama profesor dosen-dosen. Saya katakan gini, kalau ingat ada itu ingat pas kakak kecil dulu, persis, nggak jauh gitu. Kakak ya gitulah. Malah kalau kakak ingat, waktu kakak kecil dulu ya, waktu SMP, waktu SD juga. Kakak itu orangnya minder. Jadi kakak duduknya di belakang. Tapi kalau disuruh, kakak yang bisa mengerjakan soal ini. Kakak selalu maju kalau mengerjakan. Kalau salah, biasa mengerjakan. Karena kakak di sini, saya belajar gitu. Bu, mohon ngertiin saya gitu. Dan sekarang, saya itu dulu di sini sudah kita hebatnya pasti. Gak perlu menerima itu sudah ngerti gitu. Tinggal adik-adik sendiri, bagaimana adik-adik itu semangat terus dalam belajar. Tahu tokoh-tokoh dunia kan? Kalau Ibu Nurus, tokoh-tokoh yang menciptakan aljabar, yang menciptakan aljabar itu Ibu Nusina, Avicenna kalau bahasa Eropanya. Kemudian tokoh-tokoh yang sangat terkenal seperti Aristoteles, Plato, itu tokoh-tokoh yang tidak lebih dari 3 hal itu, membaca, berhitung, menulis. Jadi nanti saya kakak sarankan kepada adik, satu ya, jangan malu bertanya. Jadi jangan malu bertanya. Sekarang kakak mau gini, kakak mau ada adik perkenalan dulu semua. Jadi perkenalan nggak gini, biasanya kalau kakak dulu kan gini. Kalau kakak dulu ini gitu ya, namanya Hawin gitu ya. Nggak gitu kalau kakak langsung berdiri. Nama saya Hawin gitu. Teman-teman tertawa semua dulu.
wah apa ini anak gila maksudnya kok aneh apa itu. Tapi kata itu terinspirasi sama tokoh-tokoh gitu. Sama tokoh juga gitu, maksudnya sudah berbeda. Itu mereka berani gitu. Itu yang kakak tiru. Sekarang saya kan ada adik berdiri sambil gini. Namanya Roma Cinta ada dia Farmawati gitu. Lebih keren gitu. Jadi sekarang mulai adiknya. Silakan sih. Saya namanya ini cepat terus dulu lagi di depan gitu. Biar semangat. Irma. Elma. Tepuk tangan dong buat Elma. Ya, terus gini deh. Jadi dalam belajar terus tanamkan semangat dan positif. Jadi jangan lesu, jangan yang namanya saat belajar kemudian adik tidak fokus dengan itu. Karena adik belajarnya di sini. Kalau di rumah sudah lain lagi gitu. Ketemu sama teman-teman yang sama belajar. Silakan, ayo silakan berdiri. Ayu, tangan buat Ayu. Lanjut. Ya. Nama saya Dita Anissa Santi, biasa dipanggil Dita. Tepuk tangan buat kita langsung. Bisa. Adik, siapa dik? Siapa namanya? Nama saya Arif Rahman, biasa dipanggil Arif. Arif. Bisa ya? Kok nanti kelamaan nanti? Nanti kakak yakin nanti kakak kalau sudah ada data hasilnya kakak bisa hafal kalian gitu. Dan nanti kakak janji sekarang ya, biar ada-ada nggak bingung. Nanti kakak punya satu nama bisa saja. Jadi ada yang bisa baca nama Kak Alwin, kemudian Kak Widya, sama Guru Mbak Widya. Jadi kan enak dia. Kalau nanti kakak bingung dulu ya. Terus juga kakak juga kemarin pendidikan ya ke SMA gitu. Ya. Semangat nggak? Ya. Kalau kakak punya waktu, kakak ingin bikin poster yang tertentu sama itu. Jadi bagaimana adik itu bisa tahu bahwa poster besar itu gara-gara apa? Tetap gara-gara sekolah gitu. Itu saja. Orang besar itu gara-gara sekolah. Jadi itu yang pengen kita mungkin ada waktu kakak belikan itu. Poster itu. Jadi kakak ingin kakak mengeluarkan apa yang sudah kakak dapatkan, apa yang sudah kakak sudah banyak itu sudah minta dapatkan yang baik. Kakak sudah anggap kakak semuanya sudah anggap ada dia sebagai adik kakak sendiri. Jadi dengan suka-suka kalau kakak suka kak ada PR kak, ini gimana? Kakak akan bantu gitu. Itu bisa kakak. Jadi nanti kalau nggak bisa kita belajar bareng. Ya. Semangat, senyum dong, masa gak ada senyum gitu lah. Kalau gak ada senyum, hati, kita gak pakai gitu. Oke, terima kasih ya. Ada dia sudah ketemu pertemuan kali, semoga menjadi berkah. Kita sebut dengan Al-Fatihah karena sudah bertemu terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Alwin. Mungkin barangkali ada yang menambah. Yang mbak-mbaknya, mbak-mbak aja. Mungkin ada yang menambah dari kami. Monggo, enggak ya. Silakan, ada yang menambah. Dua kata, kita pulangkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan tadi belum kenal ya. Kak siapa nama saya? Sudah tahu semua? Sudah tahu? Sudah tahu ya kan? Nama saya Kak Dian Putranto, latar belakang sebagai mahasiswa yang sekarang mengikuti perkuliahan di Universitas di Surabaya. Saya sedikit cerita dari, tapi ini ya cerita mungkin nanti bisa membuat aja semangat. Saya, kakak-kakaknya yang lain, ini semua latar belakangnya juga dari orang yang biasa kami. Tapi satu ada yang jadi motivasi kami. Kita harus belajar seperti apa yang dikatakan kami. Dengan belajar, insya Allah nantinya adik bisa jadi seperti kakak-kakak yang ada di sini.
Saya ambil contoh tokoh yang paling membuat Indonesia berubah. Satu, Pak Karno. Seperti apa yang dikatakan kamu. Pak Karno itu latar belakang juga orang yang biasa saja, tapi dengan semangat yang tinggi bisa membuat Indonesia ini merdeka. Pak Karno. Yang kedua, presiden yang sekarang, Pak SBY. Latar belakang apa? Orang kampung, orang desa, orang nggak punya. Tapi tekadnya apa? Saya belajar harus menjadi penerus bangsa yang bermanfaat. Jadi setiap manusia pasti punya masalah, apalagi ekonomi. Tapi jangan berpandangan bahwa ekonomi itu yang membuat kita runtuh, membuat kita lemah. Kita harus bangkit, karena kalian semua adalah penerus bangsa. Lihat ini kakak-kakak semua, ganteng-ganteng kan, cantik-cantik kan? Ya, benar. Kalau seandainya adik-adik semua jadi seperti ini, gimana? Ayo, saya tanya, kakak tanya, ayo. Pastinya bangga kan, orang tua kan. Jadi nggak perlu lah itu sekarang gini ya. Ekonomi itu kita tidak terlalu penting. Yang penting kita pintar. Kalau kita pintar, kita cerdas, kita pandai cerdas ya, semangat belajar. Insya Allah banyak jalan untuk menggapai cita-cita jadi semua. Ya. Kita nggak usah takut bermimpi. Setiap manusia pasti punya mimpi. Dengan mimpi, insya Allah adik-adik akan semangat untuk meraih mimpi.